Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K, tentunya untuk operator layanan operasional untuk tes 2025. Saya doakan semoga yang mengikuti tes lulus dan lancar. Amin. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Soal yang pertama, sebuah instansi pemerintah baru saja menerima tambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan efektivitas kerja. Sarana yang diterima meliputi komputer, meja kerja, kendaraan dinas, dan alat penunjang lainnya. Namun, jumlah barang yang tersedia masih terbatas dan beberapa unit kerja telah mengajukan permintaan dengan alasan kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama, terdapat unit kerja yang masih menggunakan peralatan lama dengan kondisi yang kurang optimal, tetapi mereka belum mengajukan permintaan secara resmi sebagai penanggung jawab distribusi sarana dan prasarana. Bagaimana langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan alokasi yang adil dan optimal? A. Memberikan sarana dan prasarana kepada unit yang telah mengajukan permintaan karena mereka lebih proaktif dalam menyampaikan kebutuhannya. B. Mendistribusikan sarana secara acak ke setiap unit kerja agar tidak ada yang merasa diabaikan meskipun mungkin ada unit yang sebenarnya tidak membutuhkan. C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan di setiap unit kerja, kemudian menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap produktivitas. D. Mengalokasikan sarana dan prasarana kepada unit dengan kondisi peralatan lama terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor lain. E. Menunda distribusi sampai semua unit mendapatkan jumlah sarana dan prasarana yang sama agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Karena apa di sini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan di setiap unit kerja ya teman-teman. Kemudian menetapkan prioritas berdasarkan urgensi ya teman-teman dan dampak terhadap produktivitas. Di sini kan sebagai penanggung jawab distribusi sarana dan prasarana, langkah yang terbaik ya teman-teman ya. Apa itu namanya, terdapat unit kerja yang masih menggunakan peralatan lama dengan kondisi yang kurang optimal ya, tetapi mereka belum mengajukan permintaan secara resmi. Nah, sebagai penanggung jawab, apa yang dilakukan? Jawabannya adalah yang C, melakukan evaluasi dulu ya teman-teman, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan di setiap unit kerja. Ini ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Yang opsi yang A, kita bahas opsi yang A, memberikan sarana prasarana kepada unit yang telah mengajukan permintaan. Jadi hanya menangani permintaan saja, yang mengajukan permintaan saja. Ini tidak bagus ya teman-teman ya. Nah, hanya menangani mengajukan permintaan baru dilayani, itu tidak boleh ya, kita skip saja. Terus kemudian yang B, mendistribusikan sarana secara acak ini ya, karena secara acak. Nah, ke setiap unit kerja agar tidak ada yang merasa diabaikan meskipun, nah ada kata meskipun ini tidak boleh ya. Mungkin ada unit yang sebenarnya tidak membutuhkan. Loh, ini malah apa yang mubadir ya teman-teman ya, sebenarnya unit yang ini tidak membutuhkan, tidak boleh ya, skip saja. Terus kita kemudian yang D, mengalokasikan sarana dan prasarana kepada unit dengan kondisi peralatan lama terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor lain, karena di sini kita bahas bahwa di pertanyaan itu unit kerja yang masih menggunakan peralatan lama. Nah, ini dengan kondisi yang kurang optimal ya teman-teman ya, kurang optimal. Nah, kurang optimal jadi peralatan lama tidak mungkin ya teman-teman menggunakan apa itu namanya, peralatan lama lagi digunakan, tidak boleh ya, kita skip saja. Untuk yang E, menunda, nah, apalagi menunda ya, menunda distribusi sampai semua unit mendapatkan jumlah sarana dan prasarana yang sama. Jangan ya teman-teman ya, karena di pertanyaannya adalah kondisinya itu kurang optimal ya, karena peralatannya sudah lama, jadi tidak sesuai ya teman-teman ya untuk jawaban yang E. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C. Soal yang kedua, sebuah instansi pemerintah baru saja menerima pengadaan sarana dan prasarana baru seperti komputer, printer, dan alat tulis kantor. Unit-unit kerja
yang ada memiliki kebutuhan berbeda-beda dengan beberapa unit yang lebih membutuhkan peralatan tersebut untuk mendukung operasional mereka. Namun jumlah sarana dan prasarana yang tersedia terbatas sehingga tidak semua unit dapat langsung mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Sebagai penanggung jawab distribusi sarana dan prasarana, bagaimana langkah terbaik yang harus Anda lakukan agar pembagian sarana dan prasarana dilakukan secara adil dan efektif? A. Membagikan sarana dan prasarana secara merata ke semua unit ya, ke semua unit tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing. Jadi ngawur ya teman-teman ya. Di sini tanpa mempertimbangkan. Jadi langsung kita skip saja. Kemudian yang B, memprioritaskan distribusi kepada unit dengan urgensi tinggi dalam penggunaan dan menyusun rencana pengadaan tambahan. Bagus ya teman-teman ya, di sini memprioritaskan distribusi kepada unit dengan urgensi tinggi dalam penggunaan dan menyusun rencana pengadaan tambahan. Bagus ya teman-teman ya untuk jawaban yang B. Yang C, memberikan peralatan hanya kepada unit yang paling aktif dalam operasional. Jangan ya teman-teman ya, jangan pilih-pilih, tidak boleh ya. Sementara unit lain harus menunggu hingga pengadaan berikutnya. Tidak boleh ya, kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk yang D, mengalokasikan peralatan sesuai dengan permintaan unit kerja yang telah disetujui bersama. Ini bagus ya teman-teman ya, tapi kurang tepat ya. Untuk yang E, menunda mendistribusian hingga semua unit dapat menerima jumlah yang sama meskipun ada unit yang sangat membutuhkan lebih cepat ya teman-teman. Di sini ada kata menunda ya. Ada kata menunda itu langsung skip saja ya teman-teman. Malah ini nggak bisa digunakan ya teman-teman kalau menunda mendistribusian hingga semua unit dapat menerima jumlah yang sama meskipun ada unit yang sangat membutuhkannya lebih cepat. Tidak boleh ya teman-teman ya, karena menunda, kita skip saja. Jadi jawaban yang sesuai pertanyaan adalah jawaban yang B ya teman-teman ya, memprioritaskan ya teman-teman ya, memprioritaskan distribusi kepada unit dengan urgensi tinggi dalam penggunaan dan penyusunan rencana pengadaan. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Soal yang ketiga, di sebuah instansi pemerintah ditemukan bahwa beberapa kendaraan operasional sering mengalami kerusakan akibat penggunaan yang berlebihan dan kurangnya perawatan berkala. Beberapa kendaraan bahkan mogok saat digunakan untuk tugas dinas. Jika Anda bertugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, bagaimana cara terbaik untuk menangani permasalahan ini? A. Menunggu hingga semua kendaraan tidak bisa digunakan. Jangan ya teman-teman ya, menunggu hingga semua kendaraan tidak bisa digunakan, ini malah tidak bisa digunakan untuk tugas dinas ya teman-teman ya. Langsung saja kita skip ya. B. Memberi batasan yang jelas tentang penggunaan kendaraan, kemudian melakukan perbaikan jika kendaraan mengalami kerusakan parah. Jika mengalami kerusakan parah, jangan ya teman-teman, jangan sampai menunggu hingga mengalami kerusakan parah ya, padahal nanti malah tidak bisa digunakan untuk tugas dinas ya. Kita skip saja untuk jawaban yang B. Untuk jawaban yang C, mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan agar mengurangi resiko kerusakan selama tidak menghambat operasional. Mengurangi jumlah kendaraan, wah mengurangi jumlah kendaraan ini malah tidak bisa apa itu namanya bekerja ya teman-teman ya, malah menunda pekerjaan ya. Jadi langsung skip saja ya, mengurangi ya. Ini kita skip. Terus yang D, menerapkan sistem pemantauan penggunaan kendaraan, memastikan adanya jadwal servis rutin ya. Bagus sekali ya teman-teman ya di sini. Karena di sini yang D itu menerapkan sistem pemantauan ya, penggunaan kendaraan, memastikan adanya jadwal servis rutin. Ini yang paling bagus ya teman-teman, jawabannya opsi yang D. Yang E, menyarankan pegawai menggunakan transportasi umum jika kendaraan operasional sedang dalam kondisi rusak. Jangan ya teman-teman ya, ini menggunakan transportasi umum ketika tugas dinas ya teman-teman, jangan ya. Kita skip saja untuk jawaban yang E ya, tidak boleh ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, menerapkan sistem pemantauan penggunaan kendaraan, memastikan adanya jadwal servis rutin ya. Lanjut soal keempat. Gedung kantor tempat Anda bekerja memiliki beberapa fasilitas umum seperti toilet,
ruang istirahat, dan tempat parkir yang sering digunakan oleh pegawai maupun tamu. Namun, fasilitas-fasilitas ini seringkali mengalami masalah seperti kebocoran air di toilet, AC yang tidak berfungsi, serta kebersihan yang kurang terjaga. Apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik dan nyaman digunakan? A. Menerapkan aturan ketat penggunaan fasilitas pada pegawai tertentu guna mengurangi resiko kerusakan. B. Segera memperbaiki fasilitas jika ada keluhan dari pegawai, merencanakan melakukan pemeriksaan rutin. C. Membentuk tim untuk memantau atau memeriksa kondisi fasilitas secara rutin dan menyediakan jalur pelaporan. D. Menunggu hingga kondisi fasilitas sangat parah sebelum mengajukan anggaran perbaikan demi efisiensi. E. Menyarankan pegawai untuk mencari alternatif sendiri jika fasilitas di kantor tidak dapat digunakan. Jadi jawaban yang tepat apa ya teman-teman ya? Kita lihat di sini karena di sini tuh AC tidak berfungsi ya. Ada kebocoran air di toilet serta kebersihan kurang terjaga. Jadi apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan? A. Menerapkan aturan ketat. Di sini ada aturan ketat ya teman-teman ya. Ada aturan tepat itu kurang baik ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja langsung. Untuk opsi yang B, segera memperbaiki fasilitas jika ada keluhan. Segera memperbaiki fasilitas jika ada keluhan. Ini kurang bagus ya teman-teman ya. Karena di sini jika ada keluhan dari pegawai ya, itu tidak boleh ya teman-teman ya, kita langsung skip saja. Untuk opsi yang C, membentuk tim untuk memantau atau memeriksa kondisi fasilitas secara rutin dan menyediakan jalur pelaporan. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk jawaban yang C, karena di sini membentuk tim ya, membentuk tim untuk memantau atau memeriksa kondisi fasilitas secara rutin dan menyediakan jalur pelaporan. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang C. D. Menunggu hingga kondisi fasilitas sangat parah sebelum mengajukan anggaran perbaikan demi efisiensi. Jangan ya teman-teman ya, apalagi demi efisiensi ya, jangan ya. Menunggu fasilitas sangat parah dulu baru mengajukan, jangan ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyarankan pegawai untuk mencari alternatif sendiri. Mencari alternatif sendiri ini nanti malah nggak jalan ya teman-teman ya, malah nggak akan dilakukan ya teman-teman ya, tidak boleh ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C ya teman-teman ya. Membentuk tim dulu, memantau, kemudian memantau, terus habis itu mengecek ya secara rutin, menyediakan jalur, habis itu dilaporkan. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Soal kelima, sebuah instansi pemerintah memiliki banyak peralatan kantor seperti komputer, AC, dan mesin fotokopi yang sering digunakan dalam operasional harian. Namun, beberapa perangkat sering mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan rutin. Sebagai penanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana, apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan untuk mencegah kerusakan dini pada peralatan tersebut? A. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin, memastikan bahwa setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap alat yang dipakai. Bagus ya teman-teman ya untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, menunggu hingga peralatan benar-benar rusak sebelum melakukan perbaikan agar efisiensi biaya lebih terjaga. Jangan ya teman-teman ya, ini malah tidak bisa bekerja ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk yang C, memprioritaskan pemeliharaan pada peralatan yang sering digunakan, sementara peralatan lain hanya diperiksa jika terjadi kerusakan. Jangan ya teman-teman, jika terjadi kerusakan di sini hanya memprioritaskan pemeliharaan pada peralatan yang sering digunakan saja, yang lainnya diabaikan ya teman-teman, tidak boleh ya. Kita langsung skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, bekerja sama dengan teknisi untuk peralatan berkala agar mencegah kerusakan alat kantor. Bekerja sama dengan teknisi untuk perawatan berkala ya, agar mencegah kerusakan alat kantor. Bagus ya teman-teman ya. Habis itu untuk yang E, menginstruksikan pegawai untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan. Hanya berhati-hati saja teman-teman, tidak merawatnya ya. Langsung saja kita skip ya teman-teman ya untuk opsi yang E.
Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya. Di sini menyusun jadwal pemeliharaan ya rutin memastikan bahwa setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap alat yang dipakai ya. Kenapa tidak jawabannya yang D? Karena di sini hanya bekerja sama dengan teknisi untuk perawatan berkala agar mencegah kerusakan alat kantor ya. Karena di sini adalah penanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana ya teman-teman. Kalau hanya menunggu teknisi saja ya tidak apa itu tidak memastikan bahwa itu akan dilakukan pencegahan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Soal yang keenam, sebuah instansi pemerintah memiliki banyak aset berupa komputer, printer, dan mesin fotokopi yang tersebar di berbagai unit kerja. Namun, tidak semua unit kerja melaporkan kondisi barang yang mereka gunakan secara rutin. Jika Anda bertanggung jawab atas inventarisasi sarana dan prasarana, bagaimana cara paling efektif ya teman ya untuk memastikan bahwa data inventaris tetap akurat dan mutakhir. A. Menghapus aset yang tidak dilaporkan oleh unit kerja dari daftar inventaris karena dianggap tidak digunakan. Ini salah ya teman-teman ya, menghapus aset malah. Kita langsung skip saja untuk opsi yang A. Sekarang kita lanjut opsi yang B, melakukan pembaruan data inventaris jika ada unit kerja yang mengajukan permintaan perubahan atau melaporkan kerusakan barang. Melakukan pembaruan data inventaris jika ada unit kerja yang mengajukan permintaan. Ini bagus ya teman-teman ya, melakukan pembaruan data. Habis itu yang C, mempercayakan setiap unit kerja untuk mencatat sendiri aset mereka dan melakukan verifikasi dari tim inventarisasi ya. Ini mempercayakan setiap unit ya, ini juga bagus. Terus kemudian yang D, melakukan pembaruan inventaris ketika ada pengadaan barang baru. Sesekali perlu mengecek barang lama yang masih digunakan. Jangan hanya sesekali ya teman-teman ya, kita harus rutin mengecek ya barang lama yang masih digunakan. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Opsi yang E, membuat sistem pelaporan kondisi aset secara berkala serta melakukan audit fisik untuk memastikan kebenaran data. Ya teman-teman ya, bagus sekali untuk yang opsi yang E. Karena di sini membuat sistem pelaporan kondisi aset secara berkala serta melakukan audit fisik untuk memastikan kebenaran data. Ini bagus sekali dari opsi yang lainnya ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E ya teman-teman ya. Soal ketujuh, sebuah instansi pemerintah melakukan inventarisasi tahunan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun, dalam prosesnya ditemukan beberapa barang yang tidak tercatat dalam daftar inventaris, sementara barang-barang lain justru tercatat tetapi tidak ditemukan secara fisik. Jika Anda bertanggung jawab dalam proses inventarisasi ini, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan keakuratan data inventaris? Menunda proses investigasi ini malah menunda ya teman-teman ya. Jadi langsung kita skip saja ya untuk opsi yang A. Terus kemudian untuk yang B, menghapus seluruh daftar inventaris yang lama dan membuat daftar baru. Jangan ya teman-teman ya. Di sini tuh menghapus seluruh malah bahaya ya. Kita langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk yang C, melaporkan langsung ke atasan tentang adanya barang yang tidak tercatat dan yang hilang. Jangan ya teman-teman ya. Ini langsung melapor ke atasan ya tentang adanya barang yang tidak tercatat dan yang hilang. Terus yang D, melakukan verifikasi fisik, mencocokkan data serta menambahkan barang yang belum tercatat dan menginvestigasi barang yang hilang. Ini bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang D ya karena melakukan verifikasi fisik, mencocokkan data serta menambahkan barang yang belum tercatat dan menginvestigasi barang yang hilang. Bagus sekali ya opsi yang D. Terus yang E, mengasumsikan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh pencatatan sebelumnya dan tetap menggunakan daftar inventaris yang lama. Jangan ya teman-teman ya malah mengasumsikan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh pencatatan sebelumnya. Kurang bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang kita skip saja. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D ya teman-teman ya. Soal ke-8,
Dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dalam instansi mendapatkan tambahan kendaraan operasional yang akan didistribusikan ke beberapa unit kerja. Namun, terdapat perbedaan kebutuhan di setiap unit. Ada unit yang sering melakukan perjalanan dinas keluar kota, sementara unit lain hanya menggunakannya untuk transportasi internal. Bagaimana langkah yang paling efektif dalam mendistribusikan kendaraan operasional ini? A. Menunda distribusi kendaraan hingga semua unit bisa mendapatkan jumlah yang sama agar tidak terjadi ketidakadilan dalam mengalokasikan sarana. Menunda ya teman-teman, ini malah kurang bagus ya untuk opsi yang A. Yang B. Membagikan kendaraan secara merata ke semua unit agar tidak ada unit yang merasa diabaikan dalam proses distribusi. Untuk yang C. Menyerahkan kendaraan hanya kepada unit yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Hanya kepada unit yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Ini kita skip saja ya teman-teman ya, berarti pilih-pilih ya teman-teman, nggak boleh ya. Habis itu yang D, menyerahkan keputusan distribusi kepada pimpinan instansi agar tidak ada intervensi dalam proses pembagian kendaraan. E, menganalisis pola penggunaan kendaraan di setiap unit dan mendistribusikan kendaraan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing unit. Iya teman-teman ya, jadi opsi yang paling betul adalah yang E, menganalisis pola penggunaan kendaraan di setiap unit dan mendistribusikan kendaraan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing unit. Karena di sini adalah pertanyaan adalah unit lain menggunakan untuk transportasi internal ya. Terdapat perbedaan kebutuhan di setiap unit. Ada unit yang sering melakukan perjalanan dinas luar kota, sementara unit lain hanya menggunakan untuk transportasi internal ya. Ini adalah yang paling efektif ya teman-teman ya, menganalisis pola penggunaan kendaraan di setiap unit dan mendistribusikan kendaraan berdasarkan tingkat mobilitas masing-masing unit. Jadi jawabannya yang E. Soal ke-9, sebuah instansi pemerintah menerima pengadaan meja dan kursi kerja dalam jumlah terbatas, namun beberapa unit kerja mengeluhkan bahwa sarana yang mereka miliki sudah tidak layak pakai. Sementara ada unit lain yang justru mengajukan permintaan tambahan meskipun kondisi peralatan mereka masih baik. Bagaimana cara terbaik untuk mendistribusikan sarana dan prasarana tersebut agar sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan? A. Melakukan survei kondisi sarana dan prasarana di setiap unit untuk memastikan distribusi didasarkan pada tingkat urgensi dan kebutuhan aktual masing-masing unit. Ini bagus ya teman-teman. Untuk B, mengutamakan unit kerja yang lebih berpengaruh terhadap kinerja organisasi tanpa mempertimbangkan. Nah, di sini ada tanpa mempertimbangkan ya teman-teman ya, kita skip saja ya. Terus kemudian jawaban yang C, membagi meja dan kursi secara proporsional ke setiap unit agar tidak ada yang merasa didiskriminasi dalam pembagian sarana dan prasarana kantor. Yang D, menunda distribusi yang hingga ada pengadaan tambahan agar semua unit bisa mendapatkan jumlah yang sama sesuai pemerintah mereka. Ini ada menunda ya teman-teman, kita tidak boleh ya, malah tidak bekerja nanti yang ada ya. Jadi opsi yang D kita skip saja ya. Kemudian kita lanjut yang E, menyerahkan keputusan distribusi kepada setiap kepala unit agar mereka menentukan bagaimana barang tersebut akan digunakan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, yang melakukan survei ya. Melakukan survei kondisi sarana dan prasarana di setiap unit untuk memastikan distribusi didasarkan pada tingkat urgensi dan kebutuhan aktual masing-masing. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya. Soal ke-10, sebuah divisi di kantor mengajukan permohonan peminjaman proyektor untuk presentasi penting. Namun pada hari yang sama ada divisi lain yang juga membutuhkan proyektor tersebut. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan sesuai prosedur? Yang A, memberikan proyektor kepada divisi yang pertama kali mengajukan permohonan. B, menggunakan sistem prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan pemakaian. C, meminjamkan proyektor kepada divisi yang memiliki jumlah peserta yang lebih banyak. D, meminta salah satu divisi mencari alternatif lain demi memberikan masukan atau solusi. E, menunda semua peminjaman hingga ada proyektor tambahan tersedia. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya di sini. Karena meminta salah satu
divisi mencari alternatif lain ya. Kita harus cari alternatif lain demi memberikan masukan atau solusi. Karena di sini ada permohonan peminjaman proyektor ya untuk presentasi penting. Namun pada hari yang sama ada divisi lain yang juga membutuhkan proyektor tersebut. Jadi harus mencari alternatif demi memberikan masukan solusi. Ya. Perhatikan di sini kenapa jawabannya D, kenapa enggak A? Karena memberikan proyektor pada divisi yang pertama kali mengajukan permohonan. Jadi yang lain juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Yang B menggunakan sistem prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan pemakaian. Semua juga penting menggunakan ya teman-teman ya untuk yang B. Yang C meminjamkan proyektor pada divisi yang memiliki jumlah peserta yang lebih banyak. Jangan ya teman-teman ya memiliki jumlah peserta banyak bersama-sama urgensinya ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu soal P3K operator layanan operasional ya. Thank you for watching.